Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Kaleb. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah demo untuk website. Di mana di sini saya menggunakan kode igniter 3 dengan versi PHP-nya 5. Jadi di sini adalah tampilan dari nama website kita yaitu vaksinson.com. Seperti ini ya. Yang dimana vaksinson.com ini hanya memberikan informasi mengenai tentang vaksin di daerah Kecamatan Lowowaru, Malang, di Jawa Timur. Jadi tema kita yaitu vaksin di daerah Kecamatan Lowowaru, Malang, Jawa Timur. Oke, berikut adalah tampilan dari website ini ketika kita menjalankan dari awal ya. Localhost Vaksinson, ketika kita jalankan maka akan masuk ke dalam tampilan login seperti ini. Apabila ada user yang langsung menginginkan dia atau langsung ingin masuk seperti ini, maka sistem tidak akan membaca ya, maka dia langsung diarahkan kembali ke dalam out seperti ini ya. Jadi untuk keamanan dari websitenya juga sudah teruji di sini. Misalkan juga user seperti ini, dia belum melakukan login, tapi dia ingin memaksa untuk masuk, tapi tidak bisa ya di sini ya, seperti yang kita lihat. Oke, di sini untuk tampilan loginnya, jika user pengguna tidak memiliki akun untuk mengakses, di sini ada sebuah tombol yaitu belum mempunyai akun, bisa diklik di sini. Oke, jadi kita klik dulu. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, untuk bagian registernya atau registrasinya, di mana user harus mengisi dari nama lengkap sampai ke kode pos. Oke, di dalam register di sini juga terdapat beberapa rules ya, yang dimana untuk emailnya tidak boleh sama dengan email yang sudah ada. Oke, saya contohkan saja ya di sini namanya, karena di sini sesuai dengan nama saya yang sudah saya melakukan login atau register. Kita masukkan dulu. Oke, kita masukkan datanya yang sudah ada ya. Di sini harusnya ada keluar notif karena saya sudah memiliki atau membuat akun sesuai dengan user yang telah saya bikin ini. Itu nama saya sendiri. Yang dimana kalau misalnya akun yang sudah ada, dia tidak dapat melakukan register kembali atau akunnya sudah terbaca ke dalam sistem seperti itu. Kita masukkan, habis itu jika sudah kita melakukan register, kita klik. Nah, di sini ada tulisan sebuah notif yaitu di email field must contain a unique value. Jadi misalkan saja email kita sudah ada, akan tetapi kita mendaftarkan ulang dengan email yang sudah ada, maka akan keluar notif seperti ini. Oke, itu adalah rules pertama. Yang untuk rules kedua, di sini passwordnya seperti biasa ya, untuk password yang pertama dan juga password kedua itu harus sama. Misalkan di sini saya ganti dulu ini. Ini 23. Nah, 23. Oh ya, misalkan saja kita kosongkan ya, otomatis di sini kan kita menggunakan required. Apabila datanya tidak ada, maka akan keluar seperti ini. Yaitu seperti ada notif ya, pilih dari salah satu item yang ada pada daftar ini. Oke, misalkan saja ya di sini untuk passwordnya, yaitu kita bedakan ya. Misalkan saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang berikutnya KIEWERTYUI sampai P. Oke. Di sini kita pilih dulu user car. Jika sudah, kita register. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih. Passwordnya salah nih. Maksudnya yang kita bikin dari password yang pertama dengan password yang melakukan konfirmasi juga beda, maka akan keluar notif seperti ini. The password field does not match the password field-nya. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih untuk rules-nya untuk melakukan register. Oke, selanjutnya kita akan membuat kembali untuk akunnya ya. Silakan saja 2345. Passwordnya kita bikin dulu. Oke, sudah. Kelurahannya kita pilih. Oke, jika sudah, kita melakukan register. Nah, apabila rules-nya tadi sudah berhasil semua, kita bisa lihat di sini ada sebuah notif yang dibawa informasi sini ya, yaitu selamat akun berhasil terdaftar, silakan login. Menandakan data sudah masuk ke dalam database.
Kurang lebih seperti ini untuk bagian register dan juga loginnya. Habis itu kita akan mencoba ya untuk tampilan dari user. Kita akan tes apakah benar-benar sudah masuk ataukah tidak. Dimana emailnya tadi yaitu 4@gmail.com. Kita masukkan, misalkan saja password yang salah. Kita masukkan ya. Habis itu kita login. Nah, di sini password yang salah akan keluar sebuah notif yaitu password salah dengan berwarna merah ya untuk backgroundnya. Berarti menandakan sistem juga membaca kalau password dari email tersebut salah. Selanjutnya kita akan masuk dengan menggunakan password yang benar ya. Oke, jika sudah, emailnya sudah, passwordnya sudah, kita login. Oke, di sini kita bisa lihat ya, selamat datang. Ini adalah nama user yang sudah kita gunakan tadi atau kita buat tadi. Itu nama saya sendiri. Ada sebuah alert ya, yang menandakan user tersebut sudah masuk. Dan kita bisa lihat juga untuk tampilan dari usernya seperti ini. Kurang lebih, oke. Di sini untuk usernya hanya dapat melihat datanya saja ya, dari home, informasi puskesmasnya, habis itu data vaksinasinya, dan juga ada bot. Bot sini nanti bisa diedit sendiri ya, ini masih belum saya edit, nanti bisa diedit sendiri. Oke, habis itu kita kembali ke dalam home. Nah, untuk di bagian home yaitu data dari daerah kecamatan Lowowaru Malang, seperti ini ya, dari 1 sampai dengan 12. Dengan memiliki kode pos, alamat, dengan nama kelurahannya masing-masing, seperti ini ya. Berikutnya, di bawahnya juga yaitu peta vaksinasi. Karena di sini untuk websitenya tersebut menggunakan WebGIS, geografis, seperti ini. Dan juga untuk perhitungannya, untuk melihat zona vaksinasi, di sini kita menggunakan metode Kamins ya, untuk melihat perbedaan dari zona hijau, kuning, dan juga zona merah. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk di dalam mapnya sendiri ada sebuah pop-up ya. Ketika kita mengklik mapnya, kurang lebih seperti ini, maka akan keluar pop-up yaitu Puskesmas Dinoyo dari Kelurahan Merjosari. Nah, yang di atas ini ya, kita bisa lihat juga Merjosari itu tadi di alamat apa dan juga kode pos berapa. Dan berikutnya untuk markernya sendiri, ketika kita klik juga, ini adalah marker dari rumah sakit tersebut, yaitu dengan nama Puskesmas ya, bukan rumah sakit, yaitu Puskesmas Mojolangu, seperti ini ya, kurang lebih Mojolangu bagian sini. Situ ini juga Mojolangu, oke nanti bisa diedit ini. Ada editnya juga, yang dimana editnya itu ada di bagian admin ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk nama anunya Puskesmas dan juga yang lain-lainnya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam zona vaksinasi. Ketika kita klik di bagian zona hijau, maka di sini kita akan melihat sebuah data, yaitu data mana saja yang masuk ke dalam zona hijau pada daerah Kecamatan Lowowaru. Nah, seperti ini untuk peta vaksinasinya, yang dimana 83,3% adalah data dari zona hijau. Yang belum vaksin yaitu 83,3%. Sedangkan yang biru ini yang sudah vaksin, yaitu ada 16%. Yang dimana untuk vaksinasi di daerah tersebut atau di Kecamatan Lowowaru ini yang mendekati zona hijau yaitu daerah dari Jatimulyo, kita bisa lihat di sini vaksin pertamanya ada berapa persen, vaksin keduanya berapa persen, dan vaksin ketiganya ada berapa persen. Berikut pun dengan Mojolangu, dari vaksin pertama sampai vaksin ketiga ada datanya sendiri-sendiri. Seperti berikut untuk tampilan dari zona hijau dari daerah vaksinasi tersebut. Berikutnya kita akan masuk ke dalam zona kuning ya, seperti ini. Kurang lebih yang di bawahnya ini kan adalah zonanya, dan di atasnya ini adalah data dari daerahnya tersebut. Jadi mana yang berwarna kuning ini, datanya juga akan sesuai di sini. Kan kita bisa hitung juga dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, 7 dari Puskesmas Kendal-Dari sampai dengan Puskesmas Mojolangu, dengan Kelurahan Lowowaru sampai dengan Tunjuk Sekar. Seperti itu ya. Sehingga dari zona kuning di sini adalah 58% dia yang sudah vaksin ya, dan masuk ke dalam zona kuning. Sedangkan yang 41%-nya ini adalah data yang belum vaksin dan masuk ke dalam zona kuning, seperti itu. Dan yang terakhir adalah dari zona merah. Kurang lebih untuk setiap zonanya sama ya, dari zona hijau sampai dengan zona merah.
Dan yang tertinggi adalah dari zona kuning, yaitu 58%, sedangkan zona merah 25%, dan zona hijau adalah 16%. Oke, untuk tampilan sendiri di bagian bawah, yaitu bagian footer, seperti ini ya, kurang lebih. Oke, itu adalah dari tampilan home. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam informasi puskesmas. Untuk informasi puskesmas sendiri seperti ini kurang lebih, data-data dari puskesmasnya. Bisa juga ada fitur print di sini ketika user ingin melakukan print data juga ada. Seperti ini ya kurang lebih. Nah, jika mau cetak tinggal diklik cetak, jika tidak ya langsung batal. Oke, seperti itu. Selanjutnya di bagian data vaksinasi. Nah, untuk data vaksinasi sini kita akan melihat datanya secara lengkap ya. Yang dimana nama puskesmas, ada nama kelurahan, habis itu ini jumlah penduduk ya. Nah, ini underscore-nya nanti bisa dihapus. Nah, jumlah penduduknya di setiap daerahnya juga kita bisa lihat ya datanya. Ini mana data ini sendiri kita ambil dari puskesmasnya ya. Ini data yang benar-benar sudah ada dari puskesmasnya masing-masing. Habis itu ini adalah data yang belum vaksin di gelombang pertama. 5.000, kita contohkan saja di yang pertama ini yaitu 5.878 dengan presentasi gelombang pertama adalah 74%, sedangkan yang di gelombang kedua yaitu 7.049 dengan presentasi gelombang kedua adalah 69% yang sudah melakukan vaksinasi. Sampai ke presentasi gelombang ketiga. Seperti itu ya kurang lebih dari vaksinasi untuk Lowaru Malang. Untuk datanya seperti ini dan ada satu fitur lagi yaitu fitur print sehingga user bisa melakukan print data untuk melihat lebih jauh lagi ya untuk data-datanya dan bisa juga disimpan seperti ini kurang lebih. Ya, berikut adalah tampilan dari tentang kami, juga ini bot bisa diedit sendiri nanti. Oke, demikian untuk dari tampilan user kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tampilan dari admin. Kita logout terlebih dahulu. Ketika kita logout, maka di sini akan ada sebuah notif yaitu kamu berhasil logout dengan background berwarna hijau. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan masuk dengan menggunakan akun admin. Kita akan melihat untuk tampilan adminnya. Nah, di sini untuk tampilan adminnya. Nah, untuk tampilan adminnya di bagian home juga sama ya. Kurang lebih sama, tidak ada perubahan. Ini juga nanti bisa disesuaikan saja untuk nama puskesmasnya. Kurang lebih sama untuk home-nya dari kedua user ya, pengguna maupun admin. Seperti ini, kuning juga sama. Dan juga zona merah. Nah, untuk perbedaannya, di bagian admin dia bisa melakukan add data, mengedit data maupun menghapus data seperti ini kurang lebih. Nah, di sini ada tambah data. Misalkan saja ya di sini kan sudah ada nih datanya nih. Mojolangu. Ketika kita tambah data, nah di sini Mojolangu, Puskesmas Mojolangu, Kelurahan Mojolangu. Terus itu kita masukkan saja datanya. Nah, ini kan datanya sudah ada nih. Ketika kita simpan, nah, maka dia tidak akan masuk ke dalam input data. Karena datanya di sini ya menggunakan unique data. Jadi data yang sudah ada maka tidak akan masuk ke dalam sistem. Seperti itu ya kurang lebih. Begitupun juga dengan ubah data, misalkan saja user lupa mengisi di atas ketika dia simpan, nah, maka akan ada sebuah notif seperti ini. Begitupun dengan data vaksinasi, hampir sama juga dengan informasi puskesmas dalam menambahkan data di setiap datanya ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang lebih spesial lagi dari tampilan admin yaitu dengan perhitungan Kamins. Di mana perhitungan Kamins ini datanya kita sudah miliki dan kita langsung masukkan semua datanya ke dalam sini. Nah, jika ini adalah tampilan pertama sebelum masuk ke dalam perhitungan Kamins, habis itu kita melakukan proses data akhir. Nah, ini adalah interaksi pertama dari Kamins. Jika kalian belum memahami apa itu Kamins, bisa dipelajari sendiri terlebih dahulu agar lebih memahami seperti apa itu Kamins. Nah, sebentar, ininya di Nah, seperti dia. Ini adalah Kaminsnya. Nah, ini adalah iterasi pertama dengan centroid yang sudah ditentukan juga tentunya. Jika sudah, datanya sudah masuk dari data yang sudah vaksin tadi, kita panggil datanya.
Dan untuk nilai sentroid 1-3 juga sesuai dengan data yang sudah ada. Habis itu kita melakukan iterasi selanjutnya. Nah, ini adalah iterasi kedua. Seperti ini. Kita bisa juga scroll ke kanan sama ke kiri. Habis itu kita masuk ke dalam iterasi selanjutnya kembali. Dan di sini untuk proses iterasinya sampai kepada tahap kedua. Seperti itu ya untuk kurang lebih dari perhitungan Kaminsnya. Sehingga untuk data dari vaksinasi di Lowowaru, kita bisa lihat iterasinya sampai dengan iterasi kedua. Ya, di mana iterasi ini selesai apabila iterasi yang terakhir sama dengan iterasi yang sebelumnya. Kita bisa lihat juga ya di sini untuk iterasi yang pertama dan dengan iterasi kedua. Sama dari untuk jumlah C3-nya ya, yaitu di bagian sini. 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3 ya, ada 3 jumlahnya. Habis itu dari iterasi yang pertama juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu yang iterasi kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dan yang terakhir yaitu C1-nya. Seperti ini ya, kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti ini untuk dari tampilan Kaminsnya ya. Kita bisa lihat juga untuk hasil akhirnya. Sehingga kita bisa lihat dari sini untuk hasil akhir dari zona hijau ada 2, zona kuning ada 7 tadi, dan juga zona zona merah ya ada 3 seperti ini di masing-masing daerahnya. Sehingga hasil dari tadi itu kita bisa lihat di bagian sini, di bagian home ketika kita pilih. Nah, ada 2 ya. Kurang lebih seperti itu untuk vaksinasi dan juga untuk demo kita pada website vaksin Son ini. Oke, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.